morning, baby boy. Pagi sayang. Bangun. Saya rela dihukum, tapi anak tante saya bawa. Akhirnya malam itu Mohan sampai di titik harus bicara jujur. Dengan keberanian yang dikumpulkan setetes demi setetes, Mohan membuka rahasia terbesar dalam hidupnya pada Raisa. Rahasia tentang genetik Elverik yang selama ini diam-diam jadi bebannya. Bukan cuma soal nama keluarga besar atau garis keturunan istimewa, tapi juga warisan kekurangan fisik yang cukup kejam dan nggak bisa disembuhkan, yang akan terus mengalir ke tiap generasi berikutnya. Raisa terpukul mendengar hal ini, bukan karena status atau keturunan itu, tapi karena baru sekarang semuanya terungkap. Selama ini Raisa hanya tahu hidup Mohan memang keras, dipisahkan secara paksa dari orang tua kandung karena kejahatan para Kasarius, tumbuh dengan beban yang gak akan pernah benar-benar Mohan ceritakan. Tapi Raisa sama sekali gak menyangka kalau sejak kecil penglihatan Mohan pun bermasalah. Dua matanya gak pernah benar-benar melihat dunia dengan jelas. Hingga beranjak dewasa, remaja gitu ya, hanya satu mata Mohan yang benar-benar berfungsi, sementara mata lainnya dalam bayang-bayang silau dan samar. Kemarahan Raisa di sini guys bukan tentang kondisi Mohan, sedikit pun enggak. Yang membuat Raisa sesak justru karena merasa ditutup dari bagian terpenting dari hidup orang yang sangat ia cintai. Raisa ingin jadi tempat berbagi, tempat bersandar, bukan sekedar jadi penonton yang baru tahu setelah cerita usai. Di hati Raisa nggak pernah ada niat pergi ya karena kekurangan itu. Masalahnya Raisa sendiri masih menyimpan trauma dari masa lalu yang dibuat Mohan. Luka yang belum sepenuhnya sembuh yang membuat Raisa selama ini memilih hubungan tanpa status dan menahan diri untuk benar-benar mereka balikan. Nah, kejujuran Mohan di malam itu justru ya seakan sedang mendorong Raisa ke sudut yang enggak bisa lagi dia hindari. Kalau Raisa terus sembunyi di balik trauma, rasanya Raisa sedang menolak Mohan secara utuh. Seakan-akan Raisa enggak mau nerima segala kekurangan yang datang di dalam hidup Mohan. Raisa tahu kalau dirinya mundur sekarang itu hanya akan menambah daftar penderitaan Mohan. Sementara di sisi lain, Mohan justru sudah lebih dulu pasrah. Mohan merasa dirinya terlalu rusak untuk dipertahankan. Sejak Mohan tahu dirinya adalah keturunan dari Elverik, hidup Mohan terasa makin rumit. Keluarga itu emang ya punya kekuasaan harta, pengaruh besar, tapi juga membawa kutukan genetik yang gak memberi ruang harapan. Bagi Mohan, semua kemewahan itu selain gak pernah dicicipin, juga kenyataan tubuhnya sendiri menyimpan keterbatasan yang gak akan pernah pulih. Rasa gak percaya diri tumbuhlah pelan-pelan, membuat Mohan memilih diam terlalu lama dari Raisa. Sampai akhirnya Mohan sadar, rahasia ini gak mungkin terus disembunyikan. Nah, saat akhirnya kejujuran itu harus keluar, Mohan sudah menyiapkan diri untuk segala kemungkinan terburuk. Dalam pikirannya, jujur berarti siap ditolak. Maka tanpa berani menunggu jawaban, dengan langkah yang lemes banget dan bahu yang terasa berat, Mohan memilih pergi lebih dulu, seolah ingin menghindari detik ketika hatinya benar-benar hancur. Baru deh setelah punggung Mohan menjauh, Raisa tersadar dari pusaran sedihnya sendiri. Hati Raisa menolak membiarkan langkah itu jadi perpisahan. Dengan air mata yang belum sempat kering pastinya, Raisa berlari mengejar Mohan, memeluknya dari belakang, memeluk semua luka, semua ketakutan, dan semua masa depan yang belum tentu mudah. Perasaan Raisa jelas, cintanya masih sama, masih ada, dan ingin tetap ada tanpa syarat, tanpa takut pada kekurangan yang gak bisa dipilih. Nah guys, di momen yang penuh haru ini ada satu detail kecil yang justru ya bikin kita bertanya-tanya. Di tengah pelukan emosional dan pengakuan cinta yang sangat tulus, tiba-tiba Raisa berdiri sambil sedikit berjinjit. Gerakannya sih sederhana, tapi cukup dong untuk membuat kita mendadak lupa nangis dan malah penasaran. Sebenarnya Raisa lagi ngapain sih sampai harus jinjit segala? Pagi itu Mentari menyapa dengan hangat, seolah turut merayakan kembalinya tautan hati antara Mohan dan Raisa. Kekhawatiran yang sempat menghantui Mohan bahwa kejujuran akan membuat Raisa pergi terbakar habis oleh cahaya pagi. Alih-alih menjauh, Raisa justru menunjukkan ketulusan yang luar biasa. Raisa merengkuh kekurangan Mohan dengan segenap jiwa dan raga, sesuai ikrar yang pernah terucap. Kini ya, mereka benar-benar siap melawan dunia bersama. Bukan lagi melawan musuh yang kasat mata, melainkan melawan ketakutan dan trauma mental
yang selama ini membelenggu kehidupan mereka. Maka pagi itu semua beban diletakkan sejenak, tanpa misi, tanpa air mata, hanya ada perasaan yang ingin saling membahagiakan. Good morning, baby boy. Pagi sayang. Bangun. Saya rela dihukum, tapi anak tante saya bawa. Pagi itu energi Akila tampak meluap-luap melebihi kapasitas koper besarnya. Sebagai sang empunya acara, Akila telah menyiapkan segalanya dengan maksimal. Meskipun akhirnya ya Akira harus rela membongkar kembali isi kopernya demi keamanan konvoi motor atas permintaan Harry. Singkat cerita, begitu sosok sang tunangan muncul di pandangannya, Akila nggak mampu lagi membendung rasa di hatinya. Akila segera berlari dan menghambur ke pelukan Harry dengan erat. Meskipun hanya terpisah sejak kemarin sore karena urusan misi, bagi Akila waktu terasa berjalan melambat. Momen singkat ini menyadarkan mereka bahwa sesekali memberi jarak justru ya membuat api kerinduan menyala lebih terang, memberikan warna yang berbeda daripada kan pertemuan rutin yang biasa mereka lalui setiap harinya. Di lain tempat ya, pagi itu Fata menunjukkan jiwa kesatrianya yang gak gentar menghadapi apapun. Dengan gagah berani, Fata memarkirkan motornya tepat di depan ruko untuk menjemput Zara, mengabaikan tatapan datar dari Tante Dia. Meskipun nih guys, wajah Tante Dia tampak dingin tanpa ekspresi, sebenarnya ada rasa tenang yang terselip di hatinya. Kehadiran Fata kan justru menjadi sebuah jaminan. Dia gak perlu terlalu cemas membiarkan Zara menginap semalam di area perkemahan. Ya, walaupun mengetahui bahwa rombongan guru juga akan mendampingi mereka, seenggaknya Fata menambah benteng yang cukup kuat untuk menjaga keselamatan Zara. Namun ada yang sedikit kurang nih dalam keberangkatan camping ini guys. Sepertinya Fata memutuskan menitipkan Devon kembali pada Rama. Sebuah keputusan yang mungkin membuat kita sedikit kecewa. Gak bisa dipungkirin kehadiran Devon menjadi bumbu penyegar yang mengundang tawa di tengah ketegangan alur cerita. Akan tetapi mungkin Bu Fen punya rencana besar ya untuk momen camping ini. Bu Fen mungkin ingin sorot lampu benar-benar terfokus hanya pada 3 pasangan utama serta para murid 9 ilmu. Kehadiran Devon dikhawatirkan akan memecah suasana intim dan emosional yang sedang dibangun di antara anak-anak 9 ilmu lainnya. Sampai sini kita masih tanda tanya ya guys, apakah Rama beneran bersedia kembali memikul tanggung jawab menjaga Devon? Karena kan kecurigaan Rama terhadap Devon belum juga luntur. Bagi Rama, gerak-gerik Devon terlalu elegan untuk ukuran remaja dari keluarga biasa. Rama mencium ada sesuatu yang disembunyikan, terutama melihat betapa giginya Fata dan kawan-kawan melindungi Devon. Namun melihat Fata yang pagi itu begitu santai menjemput Zara tanpa bayang-bayang Devon, ya besar kemungkinan Rama akhirnya luluh dan menerima tugas itu lagi. Kira-kira akan seperti apa lagi nih interaksi antara geng Rama dengan Devon? Di sisi lain, perhatian penonton mulai tercuri oleh benih-benih baru yang tumbuh antara Jordan dan Valerian. Penulisnya nih Bu Fem seolah mulai mengamini doa para penonton yang ingin menjodohkan dua jiwa yang sama-sama kesepian. Jordan telah sampai pada titik pasrah. Pengajuan cerai dari Amanda dan penolakan atas pertobatannya membuat Jordan sadar bahwa pernikahan mungkin memang gak bisa lagi diselamatkan. Nah, Jordan gak lagi memaksakan diri, melainkan mulai membuka hati untuk bertualang kembali, mencari seseorang yang benar-benar bisa menghargai perhatian dan kasih sayangnya yang kini udah jauh lebih tulus. Bagaikan pucuk dicinta ulam pun tiba, sosok Valerian hadir di waktu yang tepat. Di balik citranya sebagai single parent yang tangguh, Valerian sebenarnya berada di titik paling rapuh dalam hidupnya. Val terjepit di antara sosok Mama Dominic yang kejam dan gila kekuasaan, serta beban mengurus ketiga anaknya. Yang satu menghilang, tahulah si Devon kemana ya. Yang lain membangkang dengan cara yang halus namun menyakitkan. Ya, meskipun harapan Val tertumpu pada Matthew sang putra sulung, hati Val tetap terasa kosong dan hampa. Nah, di tengah badai batin itulah perhatian kecil yang diberikan Jordan mulai menyusup masuk. Serni menyentuh relung hati Val yang selama ini dingin dan membeku.